Hai guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku mau unboxing produk. Ini unboxing produk uh, iWatch. Jadi ini tuh belinya di online di Digimap. Sebenarnya ini modelnya bukan keluaran yang terbaru ya, tapi yang lumayan udah lama juga. Ini yang seri 3. Ini tuh harus di video. Soalnya kalau misalkan ada komplain tanpa adanya video nggak bisa diproses. Jadi sekarang aku mau unboxing dulu di depan kamera sekalian. Jadi ini bubble wrapnya tebal banget ya. Nih di dalam plastiknya ada bubble wrap aja, tebal banget sumpah. Jadi ini sama sekali nggak pakai kardus, cuman bubble wrap doang tapi tebal banget. Nah karena udah mulai kelihatan jadi aku langsung buka aja. Nah, ini ada tulisannya iWatch seri 3, ini yang 38 mm. Jadi ini barangnya bukan punya aku karena aku udah ada barangnya. Punya aku tuh lupa nggak di unboxing dulu waktu itu. Nah, ini satisfying banget kalau ngebuka ini tuh. Oh ini udah langsung tinggal ditarik aja. Ada tulisannya di sini, design by Apple California. Terus di sini, nah kita buka. Jadi di sini tuh ada strapnya gitu, dikasih strap lagi. Terus ada manual book, terus kita lihat aja deh. Ada charger juga. Nah ini bentukannya kayak gini. Ini warnanya space gray, jadi talinya juga sama banget warnanya, warna hitam. Nah ini unitnya kayak gini guys di dalamnya. Jadi ini udah langsung terpasang gitu. Lucu banget ya, sumpah lucu banget. BTW ini bukan punyaku barangnya, tapi aku pinjem buat unboxing doang, dan aku nggak akan nyalain unitnya karena ini tuh harus di pairing dengan device-nya. Jadi nanti kalau misalkan dinyalain itu, nanti kita buka aplikasi watch-nya di HP, terus nanti di scan gitu. Kalau misalkan udah nanti di scan supaya sinkron datanya, jadi Apple ID-nya di sini, terus nanti iCloud di sini, nanti bisa sinkron di aplikasi jam sama di HP-nya gitu. Nah ini benar-benar sama persis, jadi ceritanya mau kembaran gitu sama aku. Jadi punya aku ini kayak gini. Kita lihat aja yang ini yang udah dinyalain. Nah kalau udah dinyalain tuh kayak gini bentukannya. Sebenarnya aku kayak nggak tahu banget fiturnya kayak gimana si seri ini tuh, karena aku sama sekali blind buy. Jadi aku beli tanpa lihat speknya kayak gimana. Ya udah iseng aja gue beli yang ini karena ya kebetulan ini yang paling murah juga sih di antara yang lain. Dan kalau nunggu harga yang lain turun kan kelamaan, ya udah pada akhirnya yang ini aja. Dan kenapa harus warna yang ini, karena menurut aku lucu aja ya untuk yang space gray ininya. Aku tuh cuman suka ininya doang warnanya, tapi kalau untuk strapnya aku kurang suka karena kayak nggak kelihatan baru gitu warnanya. Jadi aku akan memutuskan membeli strapnya, tapi untuk ininya aku senang banget. Nah experience aku pakai ini sih selama ini kayak agak takjub juga ya, karena menurut aku ini lumayan boros baterainya. Padahal untuk aktivitas normal nggak diapa-apain, ya dipakai seharian, cuman ditinggalin semalaman. Pernah aku nggak matiin itu bisa sampai nyorot sekitar 20%. Terus kalau aku pakai kayak keluar gitu sekitar 7 jaman itu sama nyorotnya juga 20% tanpa, itu cuman dipakai lihat jam doang, nggak dipakai apa-apa juga. Terus waktu dipakai untuk aktivitas olahraga gitu, itu lumayan ya, lumayan nyorot sekitar 30-40%-an. Dan itu tergantung juga kamu olahraganya selama apa. Tapi menurut aku untuk
ukuran baterai termasuk boros, dan untuk ngisinya juga lumayan lama, sekitar 2 jaman ya aku waktu kemarin ngisi. Full itu 2 jam, dan kalau misalkan pengen awet baterainya itu biasanya dimatiin. Jadi setelah full charge aku tuh matiin kalau malam, nah besok paginya aku nyalain lagi. Terus pernah waktu itu pakai airplane mode semalaman, itu nggak ngaruh nurunin baterai, tapi tetap aja 20% nyorot gitulah. Jadi intinya harus dimatiin kalau misalkan pengen baterainya utuh ya semalaman. Kayak gini tampilan baterainya nih, udah turun lagi 70%, padahal tadi pagi aku lihat tuh 94%. Udah aku pakai tadi seharian, nyorot sekitar 24%, lumayan ya. Untuk ngisinya juga aku agak males. Nah ini aplikasinya aku nggak masang banyak juga di sini, karena ya buat apa banyak-banyak ya. Sebenarnya aku cuman pengen lihat jam doang, sama pengen lihat notif gitu kalau misalkan aku nggak bisa ngebawa HP ini kemana-mana. Jadi kalau dari sini kan cuman lihat notif, terus chatnya dari siapa, dan itu pengaturannya harus nggak dikunci gitu, jadi supaya nanti kalau ada WhatsApp masuk atau ada iMessage masuk tuh bisa diklik gitu dari siapa, kelihatan kebaca. Dan kalaupun misalkan mau ngebales itu tuh bisa singkat-singkat aja, ada template-nya gitu, pesannya ada oke atau thank you, atau misalkan kalau misalkan kita mau pakai teks sendiri itu bisa nulis gitu. Tapi bener-bener lama banget, aku males banget sih. Lebih enak voice note kali ya daripada harus ngetik satu-satu kalau lagi buru-buru gitu. Aku tuh beli yang ini tuh di iBox waktu itu karena mikirnya untuk membeli aksesoris itu kalau di online takutnya riskan ya, takutnya kalau misalkan dinyalain ada kendala di software, terus takutnya nggak bisa diklaim atau gimana lah, pokoknya bermasalah, dan kita harus kirim-kirim ulang unitnya ke sana, dimana ongkirnya ditanggung sendiri. Jadi aku tuh malas ribet gitu. Ya udah aku beli di offline store-nya. Nah waktu itu lagi ada diskon gitu di websitenya, aku lihat sekitar 3699. Nah terus aku datang tuh ke offline store-nya, karena sebenarnya ada 2 pilihan sih di situ tuh. Kita bisa langsung check out dikirim ke rumah, atau mau pick up di store. Nah aku tuh pengennya pick up di store aja, tapi waktu itu tuh kenapa nggak kesana aja langsung, daripada di pick up di store, orang sama aja. Nah waktu itu sempet nanya dulu price nya berapa, ternyata beberapa toko menawarkan harga yang berbeda dari yang di website. Nah aku tuh nggak tahu kenapa bisa sampai bedanya sekitar 300 sampai 400 ribu. Terus dari situ aku kayak di web kan segini ya, maksudnya 3699, terus kenapa aku harus mengeluarkan budget lebih sekitar segitu untuk barang yang sama, dan sama-sama aku datang ke store-nya juga. Jadi di situ aku langsung keluar dari store-nya, aku nggak jadi, aku sampai pindah mall deminya. Terus aku pindah, terus nanyain lagi di yang lain lumayan juga harganya. Nah terus pada akhirnya aku pick up di store aja, dan aku bener-bener nggak tahu kalau di pick up store itu boleh di hari yang sama atau harus hari yang berbeda untuk ininya apa, setelah dibayar diambil besoknya atau kapan gitu di store-nya. Nah di situ aku langsung check out aja, pick up di store. Terus pada saat itu juga aku langsung pick up, ternyata bisa, karena di situ nggak ada tulisannya untuk di pick up itu setelah waktu pembayaran itu berapa lama kan. Dikira nggak bisa, ya udah bodo amat, taunya bisa. Nah setelah itu nggak enaknya itu aku kan nanya-nanya garansi gitu kan. Kalau misalkan ini tuh katanya kan ada garansi softwarenya 1 tahun, cuman untuk garansi fisik nggak ada. Nah aku tuh ditawarin gitu garansinya lumayan sekitar 300-an. Terus aku tanya kan, kalau misalkan aku nggak pakai garansinya sekarang tapi nanti aja bisa nggak? Katanya nggak bisa, karena harus pas saat pembelian juga. Males juga sih, karena memang aku nggak spare budget untuk garansi segitu. Aku kira cuma 100-200, tapi ternyata 300-an, itu lumayan juga, dan aku nggak mau. Dan ternyata si penjualnya itu kayak apa ya, kayak sebel gitu ekspresinya. Awalnya aku datang kayak mau pick up tuh ramah banget, tapi pas udah nanya-nanya garansi, terus dia nawarin garansinya segini gini benefitnya, terus aku nggak mau. Dia kayak sewot gitu, terus kayak judes, dan
ya udin lah gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalau aku sih sesuai budget dan ininya apa ya, nggak ada masalah gitu. Dan untuk proteksi fisiknya aku sih lebih suka ini ya, kan katanya belum ada tuh apa tempered glass buat ini kata mbaknya, tapi aku lihat di marketplace sudah ada, harganya cuma 29.000. Terus ada ininya juga, case-nya juga aku juga beli dan belum datang barangnya. Jadi ya udah, daripada gue bayar garansi 300.000, aku bayar untuk protektornya aja sama si case-nya itu sekitar 100 ribuan totalnya. Itu udah sama strap. Tips dari aku, kalau misalkan kalian pengen beli ini dengan harga yang lebih murah, ya yang jelas bersabar aja. Kalau misalkan di Gmap kan nggak bisa di pick up di store tuh, kalau iBox kan bisa. Nah, untuk di Gmap ini bedanya 200 ya, 200.000 itu menurut aku lumayan. Kalau yang punya aku ini kan 3699, tapi yang itu yang di online ini 3499, jadi memang beda 200. Cuman memang nyampenya itu sekitar 3 harian. Menurut aku segitu lumayan cepet lah, daripada waktu aku beli iPad itu sekitar seminggu. Dan ini kuncinya sabar aja. Kalau misalkan kalian gak sabar tapi pengen tetap dapat yang lebih murah, jadi kayak aku gitu, di websitenya iBox itu nanti kalian pesannya biasa online, terus bayarnya di virtual akun atau misalkan apalah itu. Di situ kan ada tipe-tipe pembayarannya, bisa milih sendiri. Nah, terus nanti tinggal di pick up di store aja. Nah, itu lebih gampang daripada kita datang ke store, karena aku udah survei 2 toko, harganya beda ya daripada di web ya. Jadi mendingan kita pick up di store, harganya sama, terus kita dapat barangnya udah jelas ada gitu. Kadang kalau misalkan kita datang ke store nanyain yang ini, oh nggak ada, adanya tuh yang lebih besar ukurannya, yang 40 atau 41 mm ya itu, dan harganya juga lebih pricey kan. Dan itu pasti kalau misalkan udah ngebudgetin segini, tiba-tiba di store-nya ada yang segini, itu kan masuknya over budget. Jadi kita nggak bisa tuh, maksudnya menghindari, jadi kita harus menghindari kayak over budget gitu dengan cara pick up di store. Udah itu lebih aman menurut aku ya. Nah, untuk si ini tuh kan ini di check outnya di Gmap. Biasanya kalau aku pakai atau punya transaksi di Map Club itu biasanya ada ini ya, ada bonus kayak poin gitu. Karena waktu itu aku sempat makan di tempat makan yang termasuk ke dalam Map Club itu. Kalau misalkan udah bayar, beberapa hari kemudian ada cashback gitu, poin, dimana 1 poin itu setara sama 1 rupiah. Dari 400.000 waktu itu makan, cashbacknya 200.000, jadi itu lumayan juga. Dan itu tuh bisa kita redeem pakai barang apa aja yang kita mau, nggak ada minimal pembelian, dan poinnya juga bisa dihabiskan saat itu juga. Nah, untuk yang ini aku nggak tahu nih ini apakah akan ada cashbacknya atau enggak, karena aku baru pertama check out di Gmap barang elektronik. Tapi kalau misalkan untuk barang selain elektronik itu, pengalaman aku sih selalu ada cashbacknya. Nah, ini nggak tahu cashbacknya berapa, semoga ada cashbacknya aja, kan lumayan ya, dari sekian rupiah itu kalau ada cashbacknya bisa kita pakai lagi untuk apa. Semoga kalian suka videonya, jangan lupa di subscribe, comment, and like, and I'll see you guys on my next video. Bye.